Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam yang telah menonton video ini. Kami dari Kelompok 6 Manajemen Audit Sumber Daya Manusia dosen Novian Ekawati SEMM ingin mempresentasikan video tentang kompensasi dan balas jasa. Di sini ada tim kami, yang pertama ada Indah Permatasari Dewi, yang kedua ada Saifur Rahman, yang ketiga ada Muhammad Ferry Adi Prasetyo, yang keempat ada Muhammad Fajri Yudiar, dan yang terakhir ada Muhammad Nurfatko Fiman. Selanjutnya ada profil perusahaan dari Waralaba The BSO, merupakan waralaba yang bergerak dalam bidang usaha ayam goreng. Rata-rata dalam sehari, The BSO mampu memperoleh omset sebanyak 3.500.000. Saat sekarang ini, mitra The BSO tersebar di seluruh kota, terutama daerah Jabodetabek. Dalam persaingannya, The BSO mencoba memenangkan pasar dengan menawarkan kualitas produk yang baik dan rasanya tidak kalah dengan waralaba kelas menengah ke atas seperti Texas, KFC, dan CFC. Namun, harga yang ditawarkan oleh The BSO lebih menyesuaikan dengan daya beli masyarakat, sehingga The BSO mampu menarik minat pembeli khususnya dari kelas menengah ke bawah. Lokasi The BSO yang kita audit sekarang ini yaitu berada di Jalan Swadaya Raya nomor 32 RT 3 RW 1 Durensawit, Kecamatan Durensawit, Kota Jakarta Timur, daerah khusus Ibu Kota Jakarta, kode pos 13440. The BSO sendiri memiliki visi dan misi. Visinya yaitu menjadi market leader dalam industri free chicken segmentasi menengah di Indonesia, dan misinya ada 3. Yang pertama, memberikan maslahat kepada seluruh stakeholder. Yang kedua, memberikan kualitas produk dan pelayanan terbaik. Dan yang terakhir, memiliki manajemen perusahaan yang kuat dan handal. Selanjutnya pertama ada kondisi. Divisi personalia membuat struktur dan skala upah dalam menentukan upah setiap bidangnya. Skala upah ini juga menyesuaikan dengan kebutuhan harian karyawan yang sewajarnya. Setiap karyawan mendapatkan upah harian sesuai dengan jumlah kehadiran yang nanti akan diakumulasikan di akhir bulan. Jika karyawan berhalangan hadir, maka upah harian tidak akan diberikan. PT Valinda juga telah menentukan pemberian THR pada karyawannya di setiap hari raya. Besaran THR sudah sesuai dengan besaran gaji setiap orangnya. Setiap karyawan memiliki 8 jam kerja per harinya. Pihak The BSO telah memberikan gaji kepada para karyawan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di divisi personalia. Kriteria. Yang pertama ada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang struktur dan skala upah. 2. Permenaker Nomor 15 Tahun 2016. 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015. 4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2016. 5. Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 77 sampai Pasal 85, dan terakhir Peraturan Perusahaan PT Valinda Berkah Mandiri. 3. Penyebab. Pemberian kompensasi sesuai dengan kehadiran harian yang nanti akan diakumulasikan di akhir bulan. Besaran gaji sudah disesuaikan dengan fungsi dan kinerja masing-masing karyawan, walaupun tidak semua golongan mencapai batas minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Prosedur pemberian gaji juga sudah sesuai dan tepat waktu. Tidak adanya bonus khusus bagi karyawan yang berprestasi sehingga mereka hanya mendapat gaji yang stagnan setiap bulannya. Keempat, yaitu akibat. Besaran jumlah gaji sudah sesuai dengan jabatan dan disesuaikan dengan kebutuhan harian karyawan, sehingga diharapkan mampu memenuhi kebutuhan karyawan. Pemberian gaji pada karyawan selalu tepat waktu dan sesuai dengan jumlah kehadiran karyawan. Karena besaran gaji disesuaikan dengan jumlah kehadiran, maka besaran tersebut sudah adil dan sesuai dengan kinerja karyawan. Namun, tidak semua golongan mendapatkan gaji sesuai dengan anjuran pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa pemberian gaji telah berjalan dengan efektif dan karyawan sudah mendapatkan hak mereka yang seharusnya. Namun, karena gaji diberikan sesuai absensi kerja, kinerja mereka hanya sebatas hadir dan bekerja biasa tanpa adanya semangat lebih untuk mencapai target perusahaan. Yang kelima, yaitu rekomendasi. Fungsi sumber daya manusia pada tahapan ini sudah berjalan dengan baik. Namun seharusnya perusahaan banyak memberikan kompensasi khususnya bagi karyawan teladan secara rutin agar mereka meningkatkan kinerjanya. Yang keenam yaitu tindak lanjut. Hasil dari penilaian kinerja ini seharusnya mempengaruhi besaran kompensasi yang diberikan sehingga karyawan memiliki semangat yang tinggi untuk lebih giat dalam bekerja. Selanjutnya yaitu kesimpulan.
Pada pemberian kompensasi, meskipun perusahaan belum sepenuhnya memenuhi upah minimum kabupaten atau kota, namun besarnya kompensasi telah disesuaikan dengan kebutuhan standar karyawan. Sudah berdasarkan golongan level dan jabatan karyawan. Besaran ini juga sudah sesuai dengan kinerja mereka, yaitu merupakan akumulasi dari upah harian. Tunjangan juga sudah diberikan sesuai dengan ketentuan. Namun, dalam pemberian bonus, perusahaan tidak memberikan bonus apapun bagi karyawan yang berprestasi. Maka dari itu, kinerja mereka sebatas hadir dan melakukan kewajiban tanpa adanya semangat yang tinggi untuk mencapai target perusahaan. Kompensasi diberikan melalui rekening bank milik karyawan secara rutin tiap akhir bulan. Dari hasil wawancara dengan karyawan, mereka merasa puas dengan sistem kompensasi yang ada karena kompensasi selalu diberikan sesuai dan tepat waktu. Selanjutnya itu ada pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, apakah sistem pemberian kompensasi sudah sesuai? Ya, dalam The Best O sudah sesuai dengan aspek-aspek tujuan, metode, asas-asas, dan faktor-faktor yang ada di dalamnya. Kedua, apakah kompensasi yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan karyawan? Sudah, karena The Best O sudah sesuai dengan standar kebutuhan karyawan. Ketiga, apakah kompensasi menarik karyawan untuk mencapai tujuan? Ya, sistem pemberian uang lembur yang ditetapkan perusahaan cukup ketat sehingga karyawan harus berusaha mengoptimalkan kemampuannya untuk mendapatkan fasilitas tersebut. Yang keempat, apakah kompensasi sesuai dengan UMK yang ditetapkan? Tidak, belum sepenuhnya memenuhi upah minimum kabupaten atau kota, namun besarnya kompensasi telah disesuaikan dengan kebutuhan standar karyawan. Yang kelima, bagaimana bonus ditetapkan perusahaan? Tidak, The Best O tidak memberikan bonus apapun bagi karyawan yang berprestasi. Yang keenam, apakah kompensasi memberikan motivasi bagi karyawan? Ya, karena dengan adanya kompensasi dapat meningkatkan produktivitas para pegawai dan para gilirannya akan meningkatkan penghasilan tiap pegawai. Yang ketujuh, apakah kompensasi memberikan kepuasan bagi karyawan? Ya, kompensasi telah memberikan kepuasan kepada karyawan. Kedelapan, apakah kompensasi mempengaruhi kinerja karyawan? Ya, keterkaitan kompensasi dengan kinerja karyawan sangatlah signifikan. Semakin tinggi kompensasi, semakin tinggi tingkat kepuasan karyawan. Yang kesembilan, apakah ada tunjangan hari raya yang diberikan? Ya, perusahaan memberikan tunjangan hari raya setiap tahunnya. Dan yang ke-10, apakah kompensasi yang diberikan selalu tepat waktu? Ya, kompensasi yang diberikan oleh The Best O selalu tepat waktu melalui rekening bank milik karyawan secara rutin tiap akhir bulan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga penjelasan yang telah diberikan di dalam video ini dapat dimengerti oleh kalian semua yang menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.